Belum lagi bicara soal kesehatan. Kesehatan yang semakin mahal hanya membuat orang miskin menjadi lebih susah. Apakah memang orang miskin di negara ini tidak berhak untuk sehat? Saya pikir di rezim Jokowi ini berbagai hal yang menindas rakyat terus dijalankan. Pemerintah di atas sana hanya asik beriuh di kotak sendirinya. Rakyat di sini menjerit, pemerintah di atas sana memberikan bintang 4 kepada Prabowo. Suara kita tidak terdengar di kursi-kursi pemerintahan, kawan-kawan. Saya ingin kawan-kawan mengangkat tangan kiri semuanya. Persatuan, Persatuan, buruh tani mahasiswa pelajar. buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan, Persatuan, buruh tani mahasiswa pelajar. buruh tani mahasiswa pelajar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Teto. Dari tadi kita agendanya orasi-orasi politik mulu nih. Nah, ada satu penampilan dari kawan kita, Lutfi, yang ingin bernyanyi. Untuk itu kita karaoke bareng untuk Bung Lutfi. Dipersilakan. Oke teman-teman, gimana? Masih pada semangat? Masih pada semangat? Tangan kirinya diangkat, yuk kita semua terkepal, kita semua nyanyi. Saya nanti kasih contoh, teman-teman bisa ikutin ya. Karena dari tadi mungkin teman-teman udah mulai panas nih ya, dengerin orasi-orasi politik. Ada 3 tuntutan yang kita bawa. Yang pertama, turunkan harga bahan pokok. Yang kedua, turunkan harga pendidikan dan juga kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Kemarin teman-teman, aku tadi malam ke angkringan. Pas di angkringan biasanya aku beli nasi 15.000 itu udah dapat banyak. Tapi sekarang 20.000 sekarang teman-teman. Bayangin tuh, aku yang seorang mahasiswa yang setiap harinya jajan aja tuh susah teman-teman. Kita biasanya ke angkringan nongkrong supaya dapat harga yang murah. Tapi sekarang 20.000 teman-teman. Bayangin, teman-teman mau Indonesia ke depan harga bahan pokoknya itu akan semakin sulit dan harga-harga yang kalian makan akan semakin mahal. Apakah teman-teman mau? Mau? Nah, oleh karena itu teman-teman, kemarin kita juga melihat Pak Jokowi sebagai presiden yang ada di Indonesia hari ini, yang pada pertama kali dia mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014, teman-teman pasti ingat. Pak Jokowi itu bilang teman-teman, jangan pilih pemimpin pelanggar HAM. Teman-teman ingat? Tapi dia yang mengatakan demikian, dia justru memberikan bintang 4 kepada orang itu teman-teman. Teman-teman tahu Pak Jokowi dulu tuh sebelum mencalonkan diri sebagai calon presiden dan seorang gubernur DKI Jakarta, dia turun ke gorong-gorong, dia turun ke tabak-tabak masyarakat. Tapi hari ini harusnya Pak Jokowi turun ke sini teman-teman, melihat kalau hari ini masyarakatnya susah. Kalau udah susah seharusnya dia sadar diri, dia udah jadi badut politik teman-teman. Seharusnya dia turun dan tahu diri, tahu malu teman-teman. Teman-teman sepakat? Nah, oleh karena itu saya punya lagu buat teman-teman semuanya. Saya akan kasih contoh, teman-teman bisa ikutin nanti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat yang susah. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Ayo semuanya nyanyi. Lihat, lihat, si badut naik. Ayo suaranya teman. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat yang susah. Kiri
semangat tunjukin sore hari ini kita melawan, karena tiada hari tanpa perlawanan teman-teman. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat yang susah. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup, hidup rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan yang melawan, Hidup. hidup pendidikan Indonesia. Hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Lutfi yang sudah buat ice breaking untuk aksi hari ini. Selanjutnya kita ada orasi politik lagi dari Bung Randy dari Koalisi Masyarakat Sipil. Untuk Bung Randy, silakan mendekat ke pokok. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Randy dari Koalisi Masyarakat Sipil. Merdeka! 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 Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh warga masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Dahulu kala pemimpin bangsa kita pernah mengatakan, idealisme adalah kemewahan termahal yang hanya dimiliki pemuda. Tetapi kali ini para mahasiswa semuanya tidak satu arah dan tidak satu tujuan. Ada mereka yang menggadaikan idealisme dan loyalitas mereka terhadap negara hanya demi uang rupiah beberapa yang untuk dilakukan untuk menutup agar tidak berikut-ikutan dengan demonstrasi. Akan tetapi para mahasiswa semuanya, kita hadir di sini bersama rakyat. Kita sedang memperjuangkan, kita lihat bahwasanya para pemimpin bangsa, para elit politik kita tidak memperdulikan hak-hak rakyat kecil seperti kita. Beras semakin mahal, harga pokok semakin naik, harga pangan semakin mahal. Tetapi dengan enaknya mereka membagi-bagikan jabatan, mereka membagi-bagikan gelar kehormatan yang padahal dahulu pernah ditetapkan bahwa saudara Prabowo Subianto merupakan seseorang yang telah dibuktikan melanggar HAM. Maka daripada itu, saya mengajak sesama sebagai mahasiswa kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa terus membela dan terus memperjuangkan hak rakyat. Karena kita semua adalah ujung tombak. Idealisme lah sangat mahal. Kita tidak bisa dibeli dengan rupiah. Berapapun itu, kita semua akan hadir dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara, harus kita melihat dengan idealisme yang kita miliki, dan itu adalah kemewahan kita menurut Tan Malaka. Kita semua harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah masyarakat yang tidak ada membela, di tengah para elit yang sedang membagikan kekuasaan, di tengah para elit yang lebih mementingkan oligarki, lebih mementingkan kepentingan pribadi. Maka di sini kita hadir untuk kepentingan rakyat. Mereka. Maka saya harapkan kepada seluruh mahasiswa dan para sivitas akademika yang hadir di sini agar senantiasa bisa mengawal kami sebagai mahasiswa, bisa mengantarkan kami agar kami bisa mencapai pada tujuan kami, yaitu untuk menyampaikan kepentingan rakyat dan bisa merubah ini dengan cepat. Walaupun kita tengah melawan kezaliman, kita tengah melawan kekuasaan yang dilakukan secara ugal-ugalan, kekuasaan yang dilakukan secara seenaknya, kekuasaan yang dilakukan dengan penuh timpangan dan lain sebagainya. Maka daripada itu, satu kata dari kita semua, tidak ada kata lain dan tidak ada kata yang sangat kita pantas untuk lakukan kecuali melawan dan akan terus melawan. Sekian orasi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pemerintahan dapat mendengar suara kita, karena suara kita adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita akan tetap hadir dan melawan menjadi garda terdepan bersama rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, habis ini ada pembacaan sebuah Rawamangun untuk kita memanggil Kapiten Abbas. Kita sama-sama bernyanyi urutannya teman-teman.
Baik, nah setelah ini pembacaan Komando Mahmud kepada Prof. Hafid Abah dan Pak Ubed dipersilakan untuk menuju mobil komando. 1, 2, 3, turut mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, tegakkan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Ayo teman-teman, hari-hari esok adalah milik kita, masyarakat sejahtera, tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita nyanyikan bebasan. Dalam satu suara, hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Khusus garis jalan ini. Perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan. Hidup rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya telah tercantum secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya, sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini secara sadar telah memilih jalan negara ini berbentuk negara republik, bukan negara kekuasaan, apalagi negara kerajaan atau monarki. Sebagai negara republik atau dalam bahasa Latin disebut res publica, memiliki makna negara dibentuk untuk melayani publik, mendengarkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, melayani rakyat banyak, bukan melayani penguasa, apalagi melayani elit predator. Realitas semangat publik saat ini dirusak oleh para penguasa dan elit yang memanipulasi hukum dan merusak moral berbangsa dan bernegara. Etika tidak lagi dijunjung tinggi hingga hampir seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Elit nasional tidak lagi menjadi teladan yang dapat kita contoh. Faktanya memang berbagai pelanggaran dan persoalan terus ditampakkan dalam episode kekuasaan saat ini. Misalnya, merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan indeks yang skor hanya 34. Kondisi hak asasi manusia atau HAM dengan skor merah hanya 3,2. Celakanya, para penyelenggara HAM sampai saat ini tidak pernah diadili. Di sini lain sekitar 61% masyarakat juga sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim akibat perubahan lingkungan. Kondisi pendidikan juga berdasarkan data Program for International Student Assessment atau PCI, kualitas saat ini terendah dalam 17 tahun terakhir. Padahal anggaran pendidikan saat ini mencapai lebih dari 666 triliun. Pada ranah demokrasi, indeks demokrasi kita juga masih masuk dalam kategori cacat atau flawed democracy. Apalagi kini semakin cacat dengan tiadanya moralitas dalam proses elektoral 2024. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 tahun 2023 yang kemudian diputuskan oleh Ketua MK yang melanggar etik berat. Indeks kebebasan sipil juga sangat memprihatinkan karena rapotnya masih merah, skornya hanya 5,5. Apalagi saat ini ketika pembungkaman dan represi masih terus dilakukan oleh aparat. Di saat yang sama, kondisi rakyat semakin menderita. Di tengah situasi itu, konflik agraria masih terus terjadi. Di antaranya banyak terjadi karena atas nama proyek. Nah, misalnya dari kasus wadas hingga rempang, rakyat pada akhirnya makin menderita. Kini harga kebutuhan pokok terus naik. Harga beras dalam 2 bulan naik hampir 10%. Harga listrik dan BBM juga terus naik. Harga pendidikan dan kesehatan terus naik. Angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisar 5% dan utang membengkak mencapai 8.000 triliun yang akan terus menjadi beban APBN dan rakyat banyak dari generasi ke generasi. Penguasa nekat memberikan atau bantuan sosial dan menggelontarkannya menjelang hari pemilihan umum. Padahal tidak ada rencana anggarannya dalam APBN 2024 yang digelontarkan bulan Februari 2024 itu. Artinya bantuan sosial menjelang hari pemilihan itu sesungguhnya melanggar undang APBN dan undang-undang keuangan negara tahun 2003. Karena itu,
Pemilu Februari 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang 26 tahun terakhir yang hasilnya tidak memiliki legitimasi kuat. Secara terbuka sesungguhnya rejim saat ini terlihat menjalankan kekuasaan dengan model autokratik legism, suatu kekuasaan yang mengemas dan memanipulasi undang-undang dan sejumlah aturan demi untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Kekuasaan yang seperti ini sesungguhnya adalah praktek nyata penyalahgunaan kekuasaan karena memuat unsur korupsi politik, kolusi, dan nepotisme. Suatu praktek kekuasaan yang sesungguhnya melanggar ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Situasi salah urus negara yang kami kemukakan di atas itu semua bermuara pada terjadinya pengabaian penguasa terhadap hal yang bersifat etik dan moral, meluasnya manipulasi hukum, pengabaian konstitusi, dan pengkhianatan pada negara yang dilakukan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan merusak moral generasi muda. Sebab penguasa terlihat mempertontonkan bahwa mengabaikan moralitas itu tidak apa-apa, melanggar etika berat itu tidak apa-apa. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara, karena negara berjalan tanpa panduan moral. Saudara-saudara negara yang berjalan tanpa panduan moral dalam mengelola negara pada akhirnya akan terjerumus pada jurang kehancuran. Rezim yang tidak bermoral berarti ia telah menghancurkan Akademika Universitas Negeri Jakarta. Negara ini tentu ini menimbulkan kegelisahan kolektif. Kami, keluarga besar Sivitas Guru Besar Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan guru besar merasakan kegelisahan rakyat banyak itu. Sebagai kampus Rawamangun yang sejak 15 September 1953 sebagai the city of intellect yang terus merawat toga keilmuan dan memelihara integritas moral dan etika keilmuannya, maka kami tidak akan tinggal diam melihat keadaan ini. Kami kemudian berkonsolidasi dengan berbagai kampus dan rakyat di wilayah Jabodetabek, Rawamangun, dan sekitarnya, dan kami sepakat untuk menyampaikan 5 seruan Rawamangun. Hidup rakyat Indonesia! 1. Tata kelola kebutuhan pokok rakyat memasuki episode sangat buruk. Kami menuntut untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami untuk menyuarakan hal yang sama, turunkan harga. 2. Masyarakat semakin menderita, penguasa sibuk mempertahankan kekuasaannya. Di saat yang sama, kebutuhan penting untuk masa depan rakyat diabaikan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebab biaya pendidikan dan kesehatan kini semakin mahal. Karena itu, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan sekarang juga. 3. Penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat agar memberi efek jerah kepada siapapun yang menjadi penguasa berikutnya. Betul? 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 Hidup rakyat Indonesia! 4. Kami menilai Saudara Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara.
Betul? Yang mengatakan tidak punya etika dan bermoral itu adalah Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah pelanggaran etika berat. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Telah nyata-nyata menumbuh suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan data skor indeks korupsi 34. Lalu memanipulasi hukum dan bahkan melanggar undang-undang. Maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat, yaitu mundur dari jabatannya. Lima, menyerukan kepada seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan guru besar yang ada di berbagai kampus di Indonesia, serta kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun profesinya, petani, nelayan, buruh, yang setiap hari mengais di jalanan, semuanya kita mesti bersatu. Untuk apa? Kita bersama-sama untuk bersatu menyelamatkan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk menyelamatkan Republik Indonesia adalah dengan bersuara dengan suara yang sama dan lantang bahwa Joko Widodo harus mundur. Jika tidak mau mundur, maka kita bersuara dengan suara yang sama, makzulkan Joko Widodo. Mundur atau dimundurkan. Mereka yang punya etika, yang punya moral, ketika banyak melakukan kesalahan, dia pasti bertanggung jawab untuk mengatakan mundur dari kekuasaannya. Kalau sudah tidak punya etika dan moral, tapi nggak mau mundur, itu artinya tidak punya. Ya, jadi jika tidak mau mundur, maka kita mundurkan. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin diksi tentang pemajukan, dan itu tidak apa-apa kita bicara ini, karena prasyaratnya sesungguhnya secara konstitusional telah terpenuhi. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, demikian seruan Rawamangun ini kami sampaikan. Tidak ada niat lain di dalam hati dan pikiran kami. Sekali lagi, tidak ada niat lain di dalam hati dan pikiran kami, kecuali kami melihat banyak rakyat yang meneteskan air mata, banyak rakyat yang bunuh diri. Tahun 2020 ada lebih dari 600 rakyat bunuh diri. Tahun 2022 ada lebih dari 900 rakyat bunuh diri. Tahun 2023 lebih dari 1.200 rakyat bunuh diri. Dan penyebab bunuh diri mayoritas adalah karena persoalan ekonomi. Bahkan ada anak muda yang masih berusia 27 tahun gara-gara di PHK, dan ketika dia tidak tolong kepada pamannya juga sedang sengsara, maka dia tidak ada jalan lain dan jalan sepi, dia bunuh diri. Ada juga anak muda yang di PHK, lalu dia bekerja memancing ikan sambil mengurusi istrinya yang terkena kanker. Lalu dia mengalami peristiwa yang membatin, kesedihannya mendalam, lalu dia bunuh diri. Air mata rakyat terus mengalir, saudara-saudara. Karena itu tidak ada niat lain kecuali kami semua menginginkan agar Indonesia betul-betul menjadi negara republik, negara yang melayani rakyat,
bukan negara yang melayani penguasa, apalagi melayani oligarki predator. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia. Demikian Jakarta 22 Februari 2024. Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Terima kasih. Dan aksi ini ditargetkan sampai jam 5. Tapi teman-teman semua yang masih belum berorasi, kami persilakan masuk berorasi. Ya, kemudian waktunya usai. Tapi kalau ada masih terus berjuang bersama rakyat, itu adalah kehendak rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka! Saudara-saudara sekalian, ingin saya menjelaskan sedikit mengapa disebut seruan Rawamangun. Pada hari Selasa, 15 September tahun 1953, Presiden Soekarno datang ke kampus ini meletakkan prasastinya di gedung Daksinapati yang saat ini adalah gedung Fakultas Ilmu Pendidikan. Dituliskan di situ, hari ini diresmikan Kota Mahasiswa Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno. Maknanya adalah bahwa kawasan Rawamangun ini menjadi the city of the intellect. Karena waktu itu dari kampus ini ada kampus di Makassar untuk Fakultas Ekonomi dan Hukum, ada kampus kedokteran dan kedokteran gigi di Surabaya, ada kampus teknologi di Bandung, ada kampus pertanian di Bogor. Kampus Rawamangun sebagai the city of the intellect mestinya mencakup seluruh kampus-kampus di tanah air. Semoga suara Rawamangun ini terdengar pada seluruh hati nurani kampus di seluruh pelosok negeri. Demikian, selamat terus berjuang untuk mewujudkan idealisme akademik kampus yang telah digaungkan Bung Karno. Sekarang ini kita tahu menerus perjuangannya di kampus kita masing-masing. Semoga idealisme ini tidak akan pernah redup hingga kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Satu lagi ada peristiwa bersejarah di sini, yaitu tanggal 2 Mei tahun 1998. Disinilah titik jalan di mana mahasiswa bersama rakyat bergerak. Dan banyak darah yang mengalir di jalan ini. Artinya bahwa ruh perjuangan rakyat dan mahasiswa harus terus dijaga dan terus kita bersama rakyat memperjuangkan bahwa Republik akan berjalan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di belakang ada sedang membakar ban. Bakar ban ini adalah simbol perlawanan, bahwa api perlawanan rakyat masih akan terus menyala sepanjang air mata rakyat masih mengalir, bahwa bara api semangat rakyat masih akan terus menyala sepanjang kekuasaan mengabaikan etika dan moralitas, bahwa api perlawanan akan terus menyala ketika kekuasaan terus berpesta korupsi di tengah rakyat yang susah dan perusahaan. Kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar di pinggir jalan, kepada rakyat yang ada di pinggir jalan, kepada perempuan yang ada di pinggir jalan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk aparat kepolisian yang mengawal atau mengamankan lalu lintas, kita patut beri penghargaan kepada aparat kepolisian. Tapi kami tertahan tabrak. Tetapi ketika aparat kemudian melakukan
tindakan represi terhadap orang-orang baik yang berjuang, maka tidak ada satu kata kecuali lawan. Kawan-kawan, jaga semangat api perlawanan ini, bahwa perjuangan tidak akan pernah selesai, bahwa langkah-langkah untuk membela rakyat tidak akan pernah selesai, bahwa langkah-langkah untuk membela mereka yang susah cari pekerjaan tidak akan pernah selesai. Kami, Sivitas Akademika, tergugah nurani dan pikiran kita untuk bersama-sama mahasiswa, pemuda, rakyat dan Romawi semuanya untuk bersama-sama menyuarakan bahwa titik ini adalah titik simpul untuk memperjuangkan agar konstitusi Undang-Undang 45 ditegakkan. Bahwa aksi kita dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk meluapkan pendapat, berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, sepanjang apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat masih dalam koridor kepentingan konstitusi Undang-Undang 45, maka seluruh rakyat Indonesia harus paham dan memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Hidup rakyat Indonesia! Hidup Rawamangun! Hidup semua mahasiswa Jabodetabek! Ini hadir di dalam peristiwa Rawamangun ini tidak hanya mahasiswa UNJ, tetapi juga ada mahasiswa Jayabaya, Universitas Jayabaya, ada mahasiswa Universitas Nasional, ada mahasiswa Universitas Ibu Khaldun, ada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah, ada Spora, dan semua mahasiswa bersama-sama berkumpul di sini. Jadi, Bapak Ibu semuanya, apa yang kami lakukan adalah bukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 45. Karena dijamin, maka jangan pernah takut menyuarakan kebenaran dan jangan sekali-kali takut menyuarakan keadilan. Karena dengan cara itu negara bisa dikontrol, dengan cara itu negara tidak amburadul, dengan cara itu negara tidak semena-mena terhadap rakyat banyak. Yang hadir di sini tidak hanya mahasiswa, tapi juga para profesor, para akademisi, ini dosen kami dari semua fakultas hadir perwakilannya di sini, dan dosen dari kampus-kampus lain, dan rakyat. Dan agenda mahasiswa ternyata sudah sepakat tidak berhenti di sini, tapi terus akan memperjuangkan apa sesungguhnya diinginkan oleh rakyat banyak. Saya kira itu sengaja silakan mahasiswa untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Oke, terima kasih Pak Bupati Badrun atas orasinya. Nah, selanjutnya ada orasi politik dari Pemramli, dari organisasi Selang Perjuangan Pemuda Indonesia. Untuk Pemramli dipersilakan naik ke pokok. Kasih semangat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Untuk membakar semangat kita sore ini, mari kita sama-sama kepalkan tangan kiri kita semua ke atas, kawan-kawan. Ikuti saya. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia.
Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Sore. Apakah kalian masih semangat? Masih. Sejak 2 tahun lalu kita sudah merindukan momen ini kawan-kawan, betul? Kita kembali ke jalan kawan-kawan, betul? Kita suarakan semua aspirasi rakyat Indonesia, betul? Ingat kawan-kawan, tugas pergerakan adalah menyusun secara sistematis dalam konteks tertindas dari konteks kebiasaannya masing-masing kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul di Jalan Pemuda, jalan yang penuh dengan sejarah, jalan yang penuh dengan perjuangan. Maka dari itu kawan-kawan, mulai detik ini, mulai hari ini kita jangan sampai lupa. Kita jangan sampai memisahkan diri kita dengan rakyat kawan-kawan. Alma mater yang kalian pakai itu hanyalah kain kawan-kawan. Sejatinya adalah kita adalah rakyat. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Jangan pernah kita memisahkan diri kita dengan rakyat kawan-kawan. Semua konteks ketertindasan adalah ketertindasan rakyat itu sendiri. Kita dipaksa sehat di negara yang sakit. Sepakat? Sepakat. Maka dari itu kawan-kawan, izinkan saya membacakan kata puisi yang sudah saya siapkan. Puisi kita bukan lagi puisi yang dibaca dengan kata-kata, melainkan puisi yang dijalankan dengan keringat, air mata dan darah untuk Ibu Pertiwi. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. Berkati manusia, berkati Indonesia. Harkat Indonesia, berkat merdeka. Bangkit Indonesia pada yang sadar merdeka. Indonesia bangkit, yang sadar merdeka, yang merdeka sadarlah. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. Pertiwi jangan berduka, Pertiwi jangan murka. Kami air mata, kami darah, hendak menyanyi pada pesta zaman, hendak menari untuk perubahan. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. 9 peperangan telah disiapkan. Hormati hidup, hormati kematian. Barisan pemenang adalah ketulusan. 9 kebenaran bersatulah dalam kearifan. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. Waspadai keraguan-raguan, beri tempat untuk kecemasan beristirahat. Jalan sepanjang ingatan di kepala, perburuan segelap mata tanpa jendela. Mustahil dilewati tanpa yakin pada jiwa dan nurani. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. Di setiap tempat kita mesti berangkat, di setiap waktu kita mesti berburu. Berangkitlah ke tempat-tempat, burulah waktu-waktu. Pada jantung zaman kita pasrahkan badan, pada detak perjuangan kita rayakan kehidupan. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. Revolusi tidak pernah marah, tubuh terbakar bukan perubahan. Kita inilah yang harus marah. Kita, sekali lagi, kitalah yang harus membakar perubahan. Nyalakan obor di genggaman sadarmu, tabung genderang di nilainya keberanianmu, badaikan perubahan di dada karangmu. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia berkatalah. Aku nasihati kamu untuk merdeka. Aku merdekakanmu untuk bijaksana. Yang merdeka yang bijaksana. Tidak merdeka tidak bijaksana. Bukan Indonesia. Katakan Indonesia satu, satu Indonesia. Katakanlah. Terima kasih, sekian orasi politik dari saya. Hidup rakyat. Terima kasih Pak Ramli. Oke, kawan-kawan yang sudah mendapat makanan, mohon sampahnya nanti dibersihkan. Karena kebersihan bagian dari perubahan. Semangat. Ya, berikutnya ada orasi politik dari Bung Sandi, Aliansi Mahasiswa Banten. Untuk Bung Sandi dipersilakan. Hidup
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, perlu kita ketahui kawan-kawan, hari ini kondisi bangsa dan negeri ini tidak bisa dianggap baik-baik saja kawan-kawan. Tidak bisa dianggap aman-aman saja kawan-kawan. Mengapa demikian kawan-kawan? Hari ini kawan-kawan, beras naik di level yang paling tinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri kawan-kawan. Ini artinya indikator kegagalan Jokowi dalam membela rakyat sudah gagal kawan-kawan. Dan indikator ini kemudian menjadi satu indikator yang sangat kuat untuk menarasikan, untuk menuntut agar Jokowi turun dari jabatannya sekarang juga. Sepakat kawan-kawan? Aku mahasiswa dari Banten kawan-kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan Jakarta yang sudah memfasilitasi. Dan aku berharap forum, mimbar, aksi demikian terus berlanjut sampai ke tingkat-tingkat daerah hingga Jakarta menjadi lokomotif secara nasional aksi menurunkan atau memakzulkan Jokowi. Sepakat kawan-kawan? Dan hari ini kawan-kawan, Jokowi tidak ubahnya seperti fasis di Itali, tidak ubahnya seperti Machiavelli kawan-kawan. Cuma Jokowi Machiavelli versi senjata kawan-kawan. Ini mengerikan kawan-kawan, ini sangat mengerikan. Dan hari ini kawan-kawan, ini hari yang sangat menghina khususnya aktivis HAM, khususnya orang tua yang anaknya hilang 26 tahun yang lalu. Bagaimana tidak Jokowi hari ini menginjak-injak HAM kawan-kawan. Jokowi hari ini mengangkat Prabowo yang terduga sebagai pelaku penculikan, diangkat atau disematkan Jenderal Kehormatan bintang 4 kawan-kawan. Ini jelas menghina, ini jelas menginjak-injak, ini jelas merusak tatanan demokrasi. Bagaimana hati, bagaimana perasaan orang tua yang hilang kawan-kawan? Bagaimana perasaan orang tua yang hilang 26 tahun yang lalu kawan-kawan? Lalu kemudian kawan-kawan, persoalan KKN, solusi korupsi nepotisme, ini juga menjadi satu indikator kawan-kawan. Pintu masuk Mahkamah Konstitusi yang kemudian hari ini Jokowi memaksakan anaknya untuk berkuasa, itu menjadi satu indikator bahwa Jokowi sudah tidak layak memimpin negeri ini. Betul tidak kawan-kawan? Lalu kemudian biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal, ini juga menjadi faktor Jokowi gagal memimpin bangsa ini. Jokowi gagal mengolah negara ini kawan-kawan. Dan aku minta teman-teman Jakarta terus kompak, terus bersinergi, gelorakan api perlawanan. Cuma satu pilihannya kawan-kawan, dia mati, melawan mati kawan-kawan. Lebih baik mati dalam perlawanan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Hidup rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kawan-kawan. Baik, untuk membakar semangat selanjutnya, sambut salam hangat penuh cinta. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Teman-teman semua, mungkin sekarang kita udah jenuh teman-teman. Kita jenuh sama keadaan pemerintah pada saat ini teman-teman. Harga bahan pokok semakin melambung tinggi dan rakyat semakin dicekik teman-teman. Pendidikan saat ini menjadi bahan politik dan diliberalisasi teman-teman. Bahkan Kementerian Keuangan Ibu Sri menyebutkan bahwasannya program student loan menjadi sebuah solusi terkait keadaan pembiayaan pendidikan khususnya di kampus negeri, di perguruan tinggi teman-teman. Dan ini menjadi sebuah ancaman polemik yang baru, dan di mana student loan kita sebagai mahasiswa diajarkan menjadi mental penghapus teman-teman. Kita diajarkan menjadi mental yang tidak bisa mandiri teman-teman, dan kita diajarkan untuk tidak bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri teman-teman. Dan ini merupakan sebuah bukti kemunduran teman-teman, sebuah bukti tidak bekasnya pemerintahan untuk mengelola negara ini teman-teman. Pendidikan merupakan sebuah poin penting untuk membangun sebuah peradaban. Bahkan negara yang maju itu diawali oleh pendidikan teman-teman. Bahkan di Jepang ketika bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu bukanlah fasilitas, bukanlah tokoh penting, tapi pertama kali yang diperhatikan ialah tokoh pendidikan teman-teman.
Karena itu merupakan hal yang penting, merupakan bukti bahwasanya pendidikan merupakan hal penting untuk membangun sebuah bangsa, teman-teman. Namun sayangnya di negeri ini pendidikan tidak dipandang, teman-teman. Bahkan gaji guru begitu kecil dan tidak sejahtera, teman-teman. Di sini kita harus memperjuangkan hak itu, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, teman-teman? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi, teman-teman? Oleh karena itu, kami di sini sebagai kampus pendidikan, UNJ bergerak sebagai pendidikan, berharap buat kampus-kampus di luar sana dan semua elemen sama-sama kita memperjuangkan tentang pendidikan, teman-teman. Karena pendidikan merupakan sebuah hal yang bagus dan baik dan merupakan hal yang harus kita kembangkan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingat lagu Wiji Tukul yang bunyi seperti ini. Apa guna punya ilmu tinggi untuk menghiburi, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu. Oke, kita ulangin ya. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk menghiburi, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau buka melulu. Sekian dan terima kasih. Semoga api perjuangan ini tidak padam, teman-teman. Semoga api perlawanan ini tidak padam, teman-teman. Kita mulai dari kita mulai dari tempat terdekat kita. Kita coba bangun, kita coba bangkit kembali semangat perubahan. Kita bangun, kita suarakan semangat untuk merebutkan sebuah hak kita, yaitu hak pendidikan yang harus disejahterakan oleh pemerintahan, teman-teman. Yang harus diperhatikan oleh bangsa kita, teman-teman. Karena jika pendidikan tidak diperhatikan oleh negara, maka kemajuan bangsa 100 tahun masa emas negara kita, masa emas Indonesia tidak akan pernah tercapai, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada orasi dari teman kita FBS. Isna dipersilakan. Selamat sore semuanya warga Rawamangun. Hari ini kita dipertontonkan bobroknya demokrasi. Hari ini kita dipertontonkan para elit politik tidak memiliki moral dan etika. Hari ini kita dipertontonkan maraknya korupsi dan nepotisme. Hari ini kita dipertontonkan absolutisme dari rezim Joko Widodo, kawan-kawan. Hari ini kita juga dipertontonkan sebuah kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita berkumpul di sini di Jalan Pemuda untuk terus sama-sama kita menyuarakan perlawanan. Semangat, kawan-kawan! Untuk menambah semangat kita pada sore hari ini, saya minta teman-teman untuk mengangkat tangan kiri dan sama-sama kita bacakan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hari ini kita sama-sama di Jalan Pemuda menyuarakan apa yang sepatutnya sudah kita suarakan, kawan-kawan. Mulai dari bahan pokok yang meningkat, KKN yang merajalela, dan bobroknya rezim Joko Widodo, kawan-kawan. Maka dari itu
hari ini kita tunjukkan bahwasannya gerakan masyarakat Indonesia, gerakan pemuda Indonesia, gerakan rakyat Indonesia menuntut turunnya Joko Widodo dari jabatan Presiden Republik Indonesia, kawan-kawan. Sepakat? Apabila Joko Widodo tidak mau mundur dari jabatannya, apa yang harus kita lakukan, kawan-kawan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada orasi politik dari CPUYM. Untuk memantik kita sambut salam hangat penuh cinta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Dan kita tahu bahwasanya hari ini kami sama-sama dari Tangerang berturut aksi dalam undangan dari UMJ. Kita siap untuk melawan rezim oligarki Jokowi. Siap melawan. Siap melawan. Diamnya kita adalah mahasiswa adalah siap untuk mendorong dan melawan yang ada saat ini, permasalahan yang ada di saat ini. Bahan pokok tinggi, harga-harga beras yang makin melonjak, dan harga-harga pendidikan yang makin tinggi. Harus kita sama-sama rapatkan barisan untuk melawan hal tersebut. Lawan atau biarkan, teman-teman? Lawan atau biarkan? Dan saya mendorong teman-teman, nantinya kita akan terus aksi melawan apabila ini masih tidak didengar oleh pemerintahan sekarang. Oleh karena itu, satu, lawan atau biarkan, lawan teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada orasi politik dari Akbar UYI. Tanpa salam, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita sama-sama tahu bahwasannya musuh kita hari ini bukanlah alma mater yang berbeda. Musuh kita hari ini bukanlah kampus yang berbeda. Musuh kita hari ini adalah kekuasaan yang menindas. Sepakat, kawan-kawan? Kenaikan beras hari ini sangatlah tidak masuk akal. Dalam satu pekan, beras mengalami kenaikan 2 kali dalam 1 minggu hingga menyentuh angka 20.000. Hal itu yang kemudian membuat masyarakat hari ini tercekik. Hal itu yang kemudian membuat kita sore ini berkumpul di sini untuk menurunkan harga sembako. Hari ini pula pemerintah sedang mengacungkan jari tengahnya kepada penggiat HAM. Hari ini pemerintah seakan-akan mengancam kepada siapapun yang akan mengancam kekuasaannya. Hari ini pemerintah sudah tidak peduli dengan undang-undang yang ada, dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Hari ini pemerintah berbicara, bertindak, serta berbuat sesuai maunya. 17 tahun aksi Kamisan selalu ada depan Istana Negara. Orang tua yang kehilangan anaknya tiap hari Kamis berdiri di depan istana meminta kepada pemerintah, meminta kepada negara di mana anaknya. Hal tersebut kemudian dicaci maki, dihina oleh presiden kita dengan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Dewan Kehormatan. Belum lagi 1 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, TNI menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dari ABRI. Hal tersebut kemudian yang mengindikasikan bahwa kita seakan-akan dibuat untuk lupa akan sejarah. Kita seakan-akan dibuat untuk selalu mengingat bahwa Prabowo Subianto adalah pahlawan negara. Bahwa aktivis-aktivis 98 adalah musuh negara. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada orasi politik dari Anton UMT.
Ceklau. Baik kawan-kawan, sambut salam cinta, salam damai, dua kata untuk perubahan, dua kata untuk perlawanan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat miskin kota. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati demokrasi yang ada di negeri kita tercinta, kawan-kawan. Hari ini kita berkumpul, berbeda alma mater, bahkan rakyat Rawamangun berkumpul untuk menyuarakan suatu pendapat hanya untuk menurunkan rezim Jokowi, kawan-kawan. Dengan adanya tuntutan yang pertama, dengan harganya BBM dengan harganya yang naik, yang di atas sana berbagi-bagi kursi, menaik jabatan, mereka mengenak-enakan dirinya, mengenak-enakan lawannya untuk mendapatkan kursi di legislatif, kawan-kawan. Tapi nyatanya kita sebagai rakyat yang ada di bawah, yang ada di golongan lemah, masih tertekan dengan adanya biaya bahan pokok dengan meningkat, di mana negara kita adalah negara agraris. Semua negara Indonesia memiliki pertanian yang cukup baik. Ini pertanyaan untuk kita sebagai rakyat, kawan-kawan. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, sampai-sampai warga rakyat Indonesia bisa memutuskan pendidikannya karena mereka tidak bisa membiayai pendidikannya, kawan-kawan. Telah jelas Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwasanya Indonesia berhak memberikan pendidikan secara gratis kepada putra-putri bangsa. Dan yang kedua, negara Indonesia berhak memberikan fasilitas gratis pendidikan kepada warga negara Indonesia, kawan-kawan. Dengan adanya kenaikan Jenderal Bintang 4, bisa kita lihat 2016 Jokowi menyatakan bahwasanya pelanggar HAM harus dilengsarkan, harus tidak diberi jabatan. Tapi hari ini kita lihat di media hari ini di istana bahkan Prabowo dinaikkan menjadi bintang 4, kawan-kawan. Pajak rakyat dikumpulkan untuk membayar orang-orang yang ada di depan kita, kawan-kawan. Jika mereka hanya mengetik halo deh dan melanggar. Apa yang mereka kerjakan? Mereka hanya menghalangi kita masa aksi yang hari ini kita berdemonstran. Bahwasanya uang yang mereka terima dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya adalah rakyat yang dikumpulkan oleh orang tua kita, kawan-kawan. Wiji Tukul pernah berkata, jika usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif serta mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata. Dan kawan-kawan, saya minta 3 menit berdiri, kita sumpah mahasiswa, kita nyatakan bahwasanya kita masih bersumpah kepada mahasiswa, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, saya minta waktunya berdiri. Mungkin kawan-kawan tidak bisa menaiki mimbar ini, tapi pada hakikatnya kita di sini sama-sama menyuarakan, sama-sama mengeluarkan apa yang menjadi tuntutan kita hari ini, kawan-kawan. Mari teman-teman, kita coba berdiri kembali, kita coba naikkan. Ikuti kata-kata saya dan kita menyanyi satu lagu untuk negara kita tercinta, kawan-kawan. Yes. Angkat tangan kiri, kepalkan tangan kiri setinggi-tingginya. Kita tunjukkan bahwasannya mahasiswa rakyat Rawamangun memanggil bahwasannya hari ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Sumpah rakyat Indonesia. Kami bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah, Kami mahasiswa bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kemunafikan, bahasa tanpa kebohongan. Salam solidaritas. Kami adalah satu. Tidak ada perbedaan di antara kami. Kami tidak mengenal kata menyerah. Diam tertindas atau bangkit.
bangkit melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kita nyanyikan satu lagu buruh tani untuk penutup kita. Buruh tani mahasiswa, miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Jangkap kami, kami tugas suci yang mulia. Hari-hari esok milik kita, terciptanya Masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kesejari garis berjuta kali, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam saya Perhadiatman, Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, selanjutnya ada teman kita Retno tahu dari perempuan yang akan membawakan puisi tentang amplop untuk Jokowi. Kepadanya dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya datang ke sini memberikan surat amplop untuk Jokowi. Lihatlah kami, wahai Jokowi. Kami mencoba kuat di atas kecuranganmu. Tak lelah, banting tulang. Tapi kau, lihatlah dirimu, wahai Jokowi. Kau curi hak kami. Kau biarkan kami menderita. Kau menari-menari di atas penderitaan kami. Lihatlah kami, wahai Jokowi. Apa kau tak pernah melihat tetesan keringat kami, wahai Jokowi? Kelebihan kami hanya dengan mencari sesuap nasi. Lihatlah negeri ini, wahai Jokowi. Apakah engkau sudah tidak punya hati? Kecil hingga besar, Jokowi sudah mencari kekuasaan kami. Bodoh hingga pintar, kau mencari keberhasilan. Kau gores dengan noda yang pilu demi sekejap kenikmatan yang tabu. Kepala demi kepala menunggumu di belakang. Dahulu Jokowi mencari kami semua, tapi sekarang kau buang hak kami. Kemarin Jokowi termangu tak punya arah. Hari ini kau tersenyum hebat seperti layaknya anak koda negara yang tidak berdosa. Lusa, Jokowi akan masuk dalam hutan yang gelap. Jokowi berlari amat jauh seperti maling. Inilah secarik amplop kecil untuk Jokowi. Para pejabat kaum berdasi. Saya Repodiwati dari Universitas Yaksi Madani, dari Aliansi Mahasiswa Banten. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Selanjutnya ada Denny dari teman kita UBK. Kepadanya dipersilakan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Hari ini menjadi sejarah di Jalan Pemuda Rawamangun ini. Seluruh mahasiswa, seluruh rakyat Jakarta berkumpul untuk memperlihatkan sesuatu yang datang dari Istana Negara, kawan-kawan. Dari dalam Istana Negara telah terjadi permufakatan jahat antara rezim komprador dan juga oligarki, kawan-kawan. Betul. Hari ini kawan-kawan, tepat di tanggal 28 Februari, Jokowi menyematkan gelar kehormatan 1 bintang lebih tinggi terhadap seorang yang terduga bersalah dalam konteks 1998, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini bukan hanya
suatu berita duka cita. Tetapi kita ditutup keran untuk bagaimana berdemokrasi di iklim reformasi, kawan-kawan. 26 tahun yang lalu kita berhasil menumbangkan rezim tangan besi, rezim totaliter, otoriter di bawah tangan Soeharto. Tapi apa, kawan-kawan, yang terjadi hari ini? Sepertinya rezim itu berevolusi kembali di dalam tubuh Jokowi yang pada tahun 2014 kita agung-agungkan sebagai bagian dari rakyat kecil, kawan-kawan. 2014 Jokowi datang menjadi seorang pemimpin yang lahir dari gorong-gorong, yang lahir dari ketiak-ketiak orang miskin, lahir dari petani-petani yang tanahnya makin sempit. Tetapi apa, kawan-kawan? Jokowi mengkhianati setiap darah ataupun tangisan daripada petani ataupun buruh, kawan-kawan. Pengkhianatannya itu apa, kawan-kawan? Semakin banyak kebijakan yang hari ini hanya menguntungkan kekuasaan dan maupun pemodal besar, kawan-kawan. Saya mau tanya kepada kawan-kawan sekalian, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya pemilu ini menguntungkan kita sebagai rakyat atau mereka sebagai penguasa? Saya mau tanya, apakah kita diuntungkan di pemilu 2024 yang syarat dengan kecurangan ini? Tidak, kawan-kawan. Pemilu ini hanya menjadi suatu akumulasi kapital maupun modal terhadap mereka yang berkuasa, kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan, oke, biar singkat, kawan-kawan, kita tahu bagaimana rezim penguasa hari ini memberi sekat terhadap kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, bahkan rakyat Indonesia. Kita tidak mau lagi kita di politik adu domba, kawan-kawan. Udah waktunya, sudah saatnya kita melawan rezim penindas ini dengan mengkoreksi kekuasaan dan juga mengkoreksi sistem di republik ini, kawan-kawan. Karena siapapun yang akan memimpin, dia akan menjadi kaki tangan daripada cukong ataupun pemilik modal yang besar, kawan-kawan. Dan akan mengkhianati yang namanya konstitusi. Karena percuma kita 78 tahun merdeka, tetapi kita tidak pernah menjadi tuan rumah di tanah sendiri, kawan-kawan. Sebagai refleksi dan evaluasi kita, saya mau, kawan-kawan, setelah dari aksi ini, kita lebih mengkonsolidir gerakan kita, lepaskan sekat-sekat yang dibangun oleh rezim hari ini. Saya tahu bahwa hari ini rezim menggunakan aparat-aparat untuk memecah belah gerakan, kawan-kawan. Bukan hanya aparat TNI maupun Polri, tetapi seluruh aparat digunakan untuk memecah belah, kawan-kawan. Sudah waktunya kita melawan, dan apabila harus ada darah yang keluar, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh rezim Jokowi. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya ada pembaca donasi dari Rafli Atma Jaya Sinatugung. Kembali dipersilakan. Terima kasih, kawan-kawan.